Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Fitriani dengan NIM 19.12137. Di sini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Ya, yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Akar dari kata mawas yang berarti memandang, meninjau, dan melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapi di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Indonesia dan benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang bangsa itu tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dalam falsafah sejarah bangsa itu sendiri untuk mencapai tujuan itu dengan sesuai dengan posisi geografisnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan kondisi geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu yang pertama asas kepulauan atau archipelagic principle. Yang kedua kepulauan Indonesia. Yang ketiga konsepsi tentang wilayah lautan. Yang keempat yaitu karakteristik wilayah Nusantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang pertama yaitu asas kepulauan. Asas kepulauan sendiri yaitu mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut dalam satu kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan dan lautan pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai penghubung antar daerah, bukan unsur pemisah. Gitu. Kalau yang kedua yaitu kepulauan Indonesia. Kedua yaitu kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia itu untuk menjelaskan bangsa, tanah air, dan bahasa itu termasuk dalam kepulauan Indonesia. Tentang wilayah lautan, yaitu sesuai dengan hukum teritorial secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Nusantara, yaitu Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil. Oke, selanjutnya yaitu geopolitik dan geostrategi. Apa itu geopolitik? Geopolitik yaitu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Ya, geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Geopolitik bahasa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu geostrategi. Apa itu geostrategi? Yaitu strategi dalam politik. Kalau geopolitik tadi kan mempelajari fenomena politiknya. Nah, kalau geostrategi yaitu strategi dalam politik
dalam pelaksanaannya, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Nah, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan, hasil pengalaman. Ya, contohnya itu geostrategis Indonesia dari berbagai aspek, yaitu demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Landasan wawasan Nusantara, yaitu landasan wawasan Nusantara ada dua, landasan ideal dan landasan konstitusional. Oke, landasan ideal yaitu wawasan Nusantara adalah Pancasila. Ya, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, termasuk mendasari keberadaan wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ya, selanjutnya yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu ada 3, yaitu wadah, terus isi wawasan Nusantara, yang ketiga tata laku wawasan Nusantara, yaitu mencakup 2 segi, yaitu lahiriah dan batiniah. Ya, wadah yaitu wujud wilayah, yang kedua tata inti organisasi, yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Oke. Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara, yaitu isi dari wawasan Nusantara itu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal untuk utuh menyeluruh gitu. Yang ketiga itu tata laku wawasan Nusantara, mencakup 2 segi, yaitu lahiriah dan batiniah. Ya, tata laku batiniah yaitu berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Yang kedua yaitu lahiriah, yaitu merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Ya, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara itu ada 3, yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila, yang kedua sebagai wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, yang ketiga itu hubungan wawasan Nusantara dalam ketahanan nasional. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.